perjalanan spiritual di Jakarta dan lainnya, berbarengan dengan akan datangnya perayaan Waisak. Bukan hanya dua bangsa terjembatani dalam kebersamaan. Pada hari yang istimewa ini, saudara-saudara kami umat Buddha menyelenggarakan nama Om Atmutatwat Musadamam Suara Om Kesam Sampurna agama Konghucu, kehadiran Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan kerendahan hati para umat Buddha dan umat yang lainnya. Mari kita merangkapkan tangan kita di depan dada. Pagi Suster, di sini saya Andrian Raja Bubu dari Universitas Mikroskill ingin mewawancarai Suster tentang, menurut Suster, tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan umat beragama saat ini itu apa? Ya, dalam pengalaman saya tantangan yang terbesar adalah kalau kita tidak mau terbuka dengan agama lain, lalu kita menganggap bahwa agama lain itu adalah ya lain musuh kita gitu loh. Tetapi untuk itu tantangan yang terbesar itu artinya tidak mau terbuka dengan agama lain, tidak mau mengerti agama lain, sehingga dianggap menjadi musuh, sehingga kita tidak bisa hukum. Jadi untuk itu perlu kita mendekat. Artinya bahwa agama lain itu, entah agama apapun itu, adalah mereka punya agama yang dekat dengan Tuhan. Kita bersama-sama berjalan dan kita memuji Tuhan dan juga melayani masyarakat bersama. Kita menghargai agama mereka, mereka juga menghargai agama kita. Kita berjalan bersama menurut keyakinan kita. Jadi tantangannya kalau kita tidak terbuka, maka dianjurkan kita berkomunikasi, itu menganggap mereka itu saudara. Jadi saudara dan saudari. Jadi tantangannya kalau kita menganggap itu orang musuh kita, lawan kita, tidak seagama dengan kita, itu tantangannya bahwa kita tidak mau terbuka dan tidak menghargai orang lain. Segitu saja Suster, makasih banyak atas waktunya Suster. Dah. Selamat pagi Suster. Selamat pagi. Saya Andrian Raja Bubu dari Universitas Mikroskill ingin menanyakan sesuatu tentang antar umat beragama. Pertanyaannya itu, bagaimana sikap seorang pemeluk agama seperti Suster terhadap orang yang berbeda keyakinan? Sikap dan keyakinan saya terhadap agama yang berbeda keyakinan, saya sangat menekankan saling mengasihi, mencintai, menghargai satu sama lain, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan dan tujuan kita kembali nanti kepada Tuhan Sang Pencipta. Terima kasih. Makasih banyak Suster. Menurut Inang, apa tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan umat beragama saat ini? Ya, tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan umat beragama pada saat ini adalah bahwa masing-masing yang itu berhak ada berbeda, ada yang dengan itu satu yang juga kita saling berani memang terbaik semua yang beragama sebenarnya adalah satu di dalam dalam perbuatan tapi kemudian juga tentang terbenarnya juga dia persoalan yang kadang dilakukan oleh saudara kita yang intoleran ya, yang merasa mereka lebih dominan dan lebih merasa berkuasa. Mereka sangat sayangkan di berbagai tempat masih terjadi seperti itu, ya kan? Nah, di surat yang berbeda itu yang terjadi di dunia yang dibubarkan, yang mana bahwa hanya kelompok tertentu yang berhak untuk mendapatkan kebebasan beribadah di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Inilah tantangan yang terberat. Jadi kita semua warga Indonesia seharusnya mempunyai hak yang sama ya untuk memeluk agama
Iya. Iqbal. Itu saja. Selamat siang Pak. selamat siang. Saya Andra Gugup dari Universitas Soskin. Nama saya Christian Protestan. Di sini saya akan menanyakan sesuatu, yaitu menurut Bapak apa tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama saat ini? Jadi baik, terima kasih. Nama saya Bunganita Imanogen. Saya ini kan wakil ketua Majelis Tinggi Agama Hindu kepada Ibu Dharma Indonesia dan juga mengurus apa tadi pertanyaan? Menurut Bapak apa tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama saat ini? Tantangan terbesar menjaga kerukunan. Yang pertama harus kita pahami tantangan terbesar itu ya untuk menjaga kerukunan manusia itu harus sejahtera. Hanya ada kehidupan dia kerukunan itu pasti penting. Jadi sekarang karena kalau udah kurang sejahtera, kurang pemahaman agama dia, sehingga tatanan ini tadi rusak. Yang penting kita ini oke lah, macam tadi lah saya dari tadi mahasiswa mikroskop, silih berganti data. Tapi jam makannya kan saya harus makan dulu. Udah makan kok tenang nggak bisa menghadapi kalian. Kalau nggak tenang kalian datang pasti kurus, usir ya. Ya kan nggak tenang lah, pusing kepala aku belum makan kalian datang pasti aku bilang udah nih kita saja lah dah. Ini kerukunan ini kan terganggu tadi. Kalian dari sana datang mengharapkan bapak tokoh agama, bapak itu akan menjelaskan kepada saya yang baik. Kan gara-gara sedikit kalian nggak kenyang dan sama maka itu yang penting kesejahteraan dulu. Kalau udah ada kesejahteraan, orang itu udah sejahtera, dekatkan diri dengan ajaran agamanya masing-masing. Kalau ini sudah ada, pasti di ajaran agama masing-masing tetap mengajarkan apa maksud dari kerukunan. Kalau ini udah dapat ini aman, ada masalah. Betul kan? Nah, kalau kan kadang-kadang kan kita dengar, kita baca koran atau waktu ada seorang ayah mencuri susu di supermarket. Karena apa? Iya itu susah, tidak bekerja, tidak lapangan kerjanya. Nanti kan dia nggak ada kesejahteraan, maka dia nekat curi susu untuk orang lain. Begitu dia curi susu untuk anaknya ketangkap, yang di dalam supermarket turut pun damai orang datang belanja semua. Dengan adanya di sini persoalan ini kan jadi ribut, jadi heboh. Ada yang situ itu, ada yang ngatain ini. Karena apa? Kesenjangan hati, kesejahteraan itu nggak ada. Kalau dia kesejahteraan adanya itu nggak harga diri, mana mau dia cuy? Harga diri dia paling tinggi. Tapi demi anak yang apal, yang haus, nggak minum, apapun jadi dibikin Yesus. Ya kan? Nggak ada kesejahteraan itu kurang didapati. Terjauh kelihatan tentang tatanan kerukunan. Ya. Selamat siang Pak, saya Andra Gugup dari Universitas Soskin. Saya buku mangga dari apa? Dari Muar. Malung bukan? Bukan, Toba. Tobo. Saya ingin menanya sesuatu. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama saat ini? Oke. Baik, terus pendeknya bagaimana tantangan kerukunan umat beragama untuk Saat ini. saat tadi Bapak sudah sebutkan ketika datangnya medsos ini, kalau kita tidak bagus untuk mengendalikannya, maka kita harus terjerumus. Jadi tantangannya itu
sebenarnya kalau kita tidak pandai untuk menyaring, apalagi dalam menerima berita ini, jadi akan semakin menjadi bola liar dalam arti negatif. Maka tadi Bapak sampaikan yang harus kita tanamkan adalah ilmu. Mulai dari keluarga kita, mulai dari dari pihak-pihak yang lain. Tentu harus yang kita tanamkan itu adalah ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena zaman ini kan semakin hari semakin canggih. Maka jangan kita lalu. Sekali pencet aja kita media sosial ini, akan lebih mudah kita terjerumus. Bahkan ada satu penelitian mengatakan kalau kita hal-hal yang negatif sangat mudah kita akan terjerumus ke neraka dalam arti yang tidak baik. Makanya persiapan kita untuk generasi berikutnya adalah pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Jadi tantangan ini memang sebenarnya tidak boleh kita hindari. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Jadi kehadiran kita harus bisa mensinkronkan. Dalam arti jangan hanya yang positif, tapi kadang-kadang negatif. Negatif ini kita cari, bukan berarti harus kita harus kita lakukan. Tapi hanya kepingin tahu. Tentu harus itu dengan ilmu pengetahuan. Biar bisa kita bersaing dengan tidak hanya di lingkungan kita, tapi dengan global kehidupan dunia. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik.